Assalamualaikum sahabat. Nabi SAW berpindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah karena memang dari kalangan keluarganya kafir-kafir Quraisy mendapatkan tekanan, intimidasi dan bahkan ancaman pembunuhan. Maka paman-pamannya kafir Quraisy di Mekah ini dia melancarkan siasatnya pertama yaitu membujuk Nabi, merayu Nabi. Ini kenapa dilakukan? Karena pada waktu itu pamannya Abu Thalib masih hidup. Jadi mereka tidak berani mengusik Nabi Muhammad SAW. Maka metode yang pertama yang dilakukan oleh kafir Quraisy yaitu adalah membujuk Nabi, merayu. Ketika Nabi dibujuk, agak-agaknya seperti ini, Muhammad, asalkan engkau tinggalkan Islam, asalkan engkau tidak berdakwah lagi, aku berikan kapling, aku berikan rumah besar, aku berikan PT istilahnya kalau di Batam. Maka Nabi tidak tergoyah, akidahnya kuat Nabi. Apa kata Nabi? Jawab kepada mereka, Wallahi ya ammi, law wada'u syamsah fi yamani, wal qamar fi shimali, ala an adruka hadzal amra ma taraktu. Demi Allah, wahai paman-pamanku, seandainya mereka-mereka itu membujukku dengan memberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, mestinya aku tidak akan goyah, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwahku ini. Ini yang kita bisa ambil pelajarannya adalah menanamkan akidah. Akidahnya kuat. Banyak sekarang akidah itu luntur dari orang-orang karena dia dibujuk rayu dengan harta, tahta, dan wanita. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak goyah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yakin kepada Allah. Nabi ini asal nampak, buka mata, nampak surga. Karena yakin surga itu lebih indah daripada semua yang dijadikan bujuk dan rayuan oleh orang kafir-kafir Quraisy. Tapi ketika Abu Thalib, pamannya yang disegani oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu meninggal, maka orang-orang yang lain yang jahat kepada Nabi SAW melancarkan aksi yang keduanya, yaitu langsung mengusik, merencanakan siasat untuk membunuhnya. Maka dibikinlah rapat, diajak semua orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di satu tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah yang dibuat oleh Qusay, 5 kakek buyut Nabi Muhammad ke atas. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. 5 ke atas. Kalau bahasa Batamnya convention hall. Berkumpullah orang-orang yang jahat, yang benci kepada Nabi Muhammad SAW, yang dipimpin rapatnya ini oleh Umar bin Hisam. Nama bekennya adalah Abu Jahal. Abu bapak, Jahal bonga, Pak bonga. Kenapa Abu Jahal bisa memimpin? Karena memang yang pilih juga bonga-bonga semua. Maka pada rapat yang pertama ada yang mengusulkan, saya usul ya Umar, bilang sama Abu Jahal. Apa itu? Bagaimana nanti kalau agaknya Muhammad ini kita usir ke tempat yang jauh? Kalau di Batam, gimana kalau kita usir ke Pulau Jaluh, umpamanya, yang jauh dari Batam? Maka ada yang berpendapat, saya tak setuju. Tak bisa begitu, jangan sampai diusir Muhammad. Muhammad ini adalah tokoh karismatik, banyak pendukungnya. Kalau sempat Muhammad ini diusir jauh, datanglah membalas para pendukungnya, habis kita. Maka yang kedua berpendapat, saya punya pendapat. Apa itu? Silakan, apa pendapatmu? Kata si Abu Jahal. Pendapatku adalah bagaimana nanti kita buat kotak besar, taruh di samping Ka'bah, Muhammad taruh di dalamnya. Jangan kasih minum, jangan kasih makan, biarkan dia mati. Oh, tak bisa. Muhammad ini selain tokoh karismatik, dia keturunan Nabi Ibrahim. Nanti datang kafilah-kafilah keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail, habis kita kalah. Maka pendapat yang ketiga mengatakan, saya punya pendapat. Ya, apa pendapatmu? Bagaimana nanti kita utus satu pemuda yang gagah, yang tinggi, yang kuat untuk memancung Muhammad. Datang ke kamar Muhammad, dipancung kepalanya. Satu orang. Oh, langsung pemimpin rapat itu si Abu Jahal bilang, tak bisa. Kalau satu orang yang diutus untuk bunuh Muhammad, maka akan dicari sampai kapanpun orang ini. Pasti ketahuan. Dan pasti dihabisi semua keluarga pemuda yang akan membunuh Muhammad ini. Aku ada ide. Berputar otak jahat si Abu Jahal nih. Apa dia? Kata si audiens. Oh, bagaimana nanti kita utus juga? Ini ide bagus sebenarnya. Cuma harus dimodifikasi. Jadi dari setiap suku di Mekah ini, mengutus satu pemuda. Setiap suku mengutus pemuda. Kumpulkan pemuda-pemuda yang kuat ini untuk membunuh Muhammad. Akhirnya sepakat semuanya. Oke, setuju. Rapat dilaksanakan hari Kamis pagi itu. Tutup. Jadi ada keputusan di sore.
maka langsung kita nanti malam eksekusi. Namun ternyata siasat strategi dari orang kafir untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ini sudah tercium. Kenapa? Karena ada yang sudah menyadap. Jadi pekerjaan sadap menyadap itu dari dulu sudah ada, bukan hanya di waktu KPK saja. Siapa itu yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Muhammad, nanti malam kau harus hijrah. Kenapa? Karena ada orang yang ingin membunuhmu. Maka dengan sigap Nabi Muhammad datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Apa jawabnya Abu Bakar? Tanpa harus bertanya lagi, siap ya Rasulullah. Abu Bakar, kita hijrah karena tadi aku sudah disampaikan oleh Jibril bahwa nanti akan ada yang memancungku. Siap ya Rasulullah, tanpa banyak tanya lagi Abu Bakar. Lalu kemudian apa yang kita bisa ambil? Bahwa kita tidak bisa one man show. Kita mesti harus punya sahabat. Itulah kenapa kita harus jaga ukhuwah persaudaraan. Jaga silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahmin. Tidak masuk surga kata Nabi Muhammad SAW siapa yang memutuskan tali silaturahmi. Maka dijaga ukhuwah persaudaraan kita. Kalau itu bukan persaudaraan sesama akidah kita, ukhuwah Islamiyah, dia juga adalah ukhuwah wataniyah, adalah saudara satu negara. Kalau dia tidak seagama, kalau dia juga tidak satu negara, maka itu adalah ukhuwah basyariyah, saudara kita sesama manusia. Itulah kenapa ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah, berbondong-bondong orang masuk secara berjemaah. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Allah untuk selalu berjemaah, bersatu kuat. Kalau memang dia tidak seagama, dia adalah satu negara, satu sesama manusia. Apakah Nabi tak bisa hijrah sendirian? Bisa. Apa yang tak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad bagaimana kita bersatu, bersama-sama, berjemaah. Makanya ketika Mekah ditaklukkan oleh Nabi SAW, maka berbondong-bondonglah orang masuk kepada agama Allah, kepada Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja, berbondong-bondong. Selepas dari rumah Abu Bakar, Rasulullah SAW pulang ke rumah, packing barang-barang karena bersiap-siap untuk hijrah. Lalu selepas Isya beliau tidur karena nanti hijrahnya tengah malam, jam 1, jam 2. Begitu juga siasat yang ingin membunuh Nabi pasti tengah malam. Nabi SAW tidur, lalu kemudian bangun tengah malam, sholat, berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Maka ketika Nabi SAW keluar jam 1, jam 2 malam, sudah menunggu pemuda-pemuda dari setiap suku di Mekah itu ingin membunuhnya. Apa yang terjadi? Mukjizat turun. Turunlah ayat surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan aku jadikan, kata Allah, min baini aydihim, di depan mereka, sadda, tembok, sehingga mereka tidak melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Wa min khalfihim sadda, dan dari belakang mereka tembok juga tak bisa melihat. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Allah tutupi mata orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW ini, fahum la yubsirun, dan mereka tidak bisa mengetahui. Jadi ketika Nabi keluar dari rumahnya, dari kamarnya, mereka cuma macam dihipnotis, macam pukau. Jadi dilempar pasir oleh Nabi sampai kepalanya. Ketika dia sadar, ditengok, pasirnya banyak di kepala. Adalah kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, bangun tengah malam, Allah berikan pertolongan langsung kepada kita. Meskipun tidak setara mukjizat yang diberikan kepada Nabi dengan kepada kita, tapi ketika ikhtiar kita beribadah bangun tengah malam, bukankah Allah sudah memberikan janji wa minal laili fatahajjat bihina filatan laka asa ayyab atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bangun tengah malam tahajud, Allah berikan maqaman mahmuda, tempat terpuji. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lalu yang kedua, Allah berikan kemudahan ketika kita ingin memulai aktivitas. Dan yang kedua, Allah berikan solusi dalam setiap masalah, jalan keluar dari setiap kesulitan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan Allah berikan pertolongan langsung. Sebagaimana Nabi Muhammad sudah berijtihad malam-malam, bangun tengah malam berdoa kepada Allah, Allah berikan mukjizat sehingga orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad tidak nampak ketika Nabi keluar dari rumahnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Setelah itu berangkatlah Nabi bersama Abu Bakar
sampai di Madinah disambut dengan tala'al badaru alaina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.